Sabda TV. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada pembahasan yang baru, yaitu nafyu syirki billah. Tentang nafyu syirki billah, menafikan. Nafyu artinya menafikan, karena memang kalimat nafi itu berasal dari bahasa Arab, nafi atau menafikan. Menafikan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama ini, kaifa tanfi syirka billah? Kaifa apa artinya? Bagaimana tanfi, engkau menafikan asyirka, kesyirikan billah? Bagaimana engkau menafikan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab, la yatimmu, tidak akan sempurna nafyu syirki billah, menafikan kesyirikan kepada Allah, illa binafyi ma yali, kecuali dengan menafikan yang berikut ini. Ada 4 poin yang disampaikan agar penafian kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sempurna. Jadi ada 4 apa? 4 hal yang harus terpenuhi. Ketika keempat hal ini terpenuhi, maka sempurnalah ketika kita menafikan kesyirikan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Awalan asyirku fi af'ali rabb. Menafikan kesyirikan dalam perbuatan-perbuatan Rabb, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan apa? Dengan rububiyah. Berkaitan dengan rububiyah. Jadi kesyirikan dalam hal rububiyah. Seperti apa contohnya? Kal-i'tiqad, seperti keyakinan. Bi anna hunaka aqtaban yudabbiruna al-kaun. Keyakinan bahwasanya di sana ada apa? Ada zat ataupun ada, mau dikatakan orang ataupun makhluk atau kekuasaan yang menguasai, yudabbirunal kaun, yang juga mengatur alam. Seperti ada misalkan meyakini adanya penguasa Ratu Kidul. Siapa yang menguasai? Allah Subhanahu wa taala, bukan ratu ataupun yang lainnya. Ada yang menguasai gunung atau menguasai apa saja. Keyakinan adanya orang-orang ataupun kekuatan yang menguasai alam semesta, ma'annallaha yas'alul musyrikin, padahal Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang musyrik. Yang ditanya siapa? Orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya wa may yudabbirul amr, siapakah yang mengatur apa? Alam semesta. Fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab, apa jawabannya? Allah. Kok kenapa mereka tetap dikatakan sebagai kaum musyrikin? Mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam uluhiyah, sehingga tidak menyelamatkan mereka tetap menjadi orang-orang musyrik. Jadi walaupun dia tidak menyekutukan Allah dalam rububiyah, tapi kalau masih menyekutukan Allah dalam uluhiyah, maka tetap statusnya sebagai kaum musyrikin. Bagaimana kalau seandainya dia juga menyekutukan Allah dalam hal rububiyah, meyakini ada yang mampu untuk memberikan rizki, meyakini adanya orang yang bisa menghidupkan, ada yang bisa mematikan selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah al-i'tiqad, keyakinan yang menyebabkan pelakunya terjatuh pada asyirku fi af'ali rabb, kesyirikan pada af'al, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Karena
seperti al-khalq menciptakan, al-ihya menghidupkan, wal imatah mematikan, kemudian araz memberikan rizki dan lain sebagainya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.